Saya Nora Aprila dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Adapun semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Adapun prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip yang mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Adapun makna keberagaman, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia tidak membuat masyarakatnya mudah tercerai-berai. Hal ini tampak pada agama di Indonesia yang berbeda-beda. Maka dari itu, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Dan ada pula menjaga dan mencegah terjadinya konflik di negara Indonesia, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara hidup saling menghargai satu sama lain. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap menjaga keutuhan dalam kebersamaan membangun negara kesatuan yang majemuk. Ada pula permasalahannya, yaitu adanya keberagaman yang dimiliki rakyat Indonesia dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat dan memicunya lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahannya berlebihan yang dapat memicu terjadinya permasalahan antar daerah atau antar suku bangsa. Sekian dari saya, tidak ada hal yang seindah selain doa dan tidak ada awalan selain akhiran. Untuk itu saya mengakhiri sambutan saya ini kepada Anda yang berkenan mendengar presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang akan membacakan presentasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa. Indonesia memiliki 1340 suku bangsa yang tersebar di Indonesia. Salah satu suku bangsa yang memiliki populasi terbesar yaitu suku Jawa. Suku Jawa memiliki keanekaragaman budaya daerah seperti berikut ini. Rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Rumah adat Baduy yang berasal dari Jawa Barat. Rumah adat Gebyok Kudus yang berasal dari Jawa Tengah. Ada juga beberapa pakaian adat yang berasal dari provinsi Jawa, misalnya kebaya Jawa, baju pesaan dari Jawa Timur, baju pangsi dari Jawa Barat. Selain itu, Jawa juga memiliki beberapa makanan khas seperti putu ayu, nasi gandul, lumpia yang berasal dari Jawa Tengah, dan semur mendem yang berasal dari Yogyakarta. Keberagaman suku Jawa dapat juga dilihat dari beberapa adat istiadatnya seperti
Upacara siraman yaitu prosesi dari rangkaian pada pernikahan adat Jawa, dan tradisi grebek yaitu perayaan rutin yang diadakan masyarakat Jawa untuk memperingati suatu peristiwa penting. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan diantaranya terciptanya integritas nasional menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya dan golongan, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya terjadi konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, etnosentrisme, dan sikap fanatisme yang berlebihan. Kesalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri, diantaranya adalah konflik. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, dapat juga kelompok. Salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia diantaranya konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia antara lain sikap etnosentrisme terhadap kelompok sendiri, sikap prasangka atau stereotip terhadap kelompok lain, hubungan antar pemeluk agama yang kurang harmonis, dan hubungan antara pemeluk asli dan pendatang yang kurang harmonis. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambahnya kuatnya rasa solidaritas kelompok. Namun, konflik juga memiliki akibat negatif, misalnya kerugian harta benda, kerusakan fasilitas umum, dan juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Upaya mencegah dan mengatasi masalah akibat keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara preventif. Artinya, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi dan kerjasama. Ada juga cara represif, yaitu upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat. Sebelum saya menutup presentasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa berbagai keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya bisa memperkaya kebudayaan, karena perpecahan hanya akan membuat kerugian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.